Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Jadwalkan aku untuk shift malam. Pastikan kamu tahu apa yang kamu lakukan. Aku masih remaja dan memiliki pekerjaan di sebuah hotel sebagai pramusaji di sebuah kedai kopi. Kami memiliki sekitar 95 kursi, dan pada hari Sabtu dan Minggu kami akan membuat untuk sekitar 400 pelanggan. Itu sibuk, tapi aku baik-baik saja. Setelah tengah hari, segalanya akan melambat. Jadi aku akan menuju ke cuci piring dan membantu mereka mengejar ketinggalan. Suatu hari Minggu, manajer dapur dan manajer umum sedang makan siang, dan mereka memanggil aku. Mereka meminta aku untuk mengambil shift malam Sabtu berikutnya di cuci piring. Aku mengingatkan mereka akhir pekan cukup sibuk, dan mereka akan mendapat masalah jika aku tidak menyiapkan breakfast. Mereka mengatakan kepada aku kalau mereka akan mendapatkan seseorang untuk menutupi itu, tetapi mereka benar-benar membutuhkan aku di cuci piring Sabtu malam itu. Aku setuju, tetapi memberitahu mereka kalau aku harus pulang tepat jam 11 malam, karena aku menggunakan angkutan umum untuk pulang, dan tidak mungkin aku bisa bekerja lembur. Mereka berkata, tidak masalah, dan kami mencapai kesepakatan. Aku muncul pada jam 3 sore dengan kekacauan mutlak. Tebak siapa yang tidak mereka cover? Itu benar, pencucian piring. Tempat itu benar-benar penuh dengan piring, dan kemudian aku menemukan mengapa mereka membutuhkan aku di shift itu. Penjamuan dan kedai kopi menggunakan gelas, piring, dan peralatan makanan yang sama, dan ada penjamuan besar di lantai atas. Ketika aku sampai di sana, barisan juru masak dan kru pramusaji menjadi gila, menyiapkan banyak bagian tengah, pengaturan tempat, hal semacam itu. Kami memiliki troli basing, dan kru pramusaji sedang memuatnya dan menjalankannya dengan lift ke ruang penjamuan. Itu adalah kekacauan. Manajer dapur terus meneriaki aku. Aku butuh lebih banyak garpu sekarang, dan aku sedang mencari melalui lusinan buspan dari shift siang mencoba untuk mendapatkan barang-barang yang dia butuhkan. Butuh beberapa saat, tetapi aku berhasil melakukan untuknya. Aku mengambilnya dengan sebutir garam, karena dia sebenarnya pria yang cukup baik, hanya menekankan secara maksimal. Akhirnya semua barang penjamuan naik ke atas dan aku bisa menyelesaikan backlog. Aku butuh waktu sampai sekitar jam 8 malam. Lalu, tidak ada. Ada sekitar 400 orang yang menghadiri penjamuan ini. Dan kadang-kadang aku melihat seorang anggota tim penjamuan turun, dan aku akan menanyakan di mana troli makanan itu. Orang-orang ini memperlakukan aku seperti sampah, dan membentak mereka akan menjatuhkan aku ketika mereka punya kesempatan. Benar saja, ketika parade banquet bosos mulai mendorong troli demi troli piring kotor di dekat tempat cuci piring. Ada banyak sekali, setidaknya 30 atau 40. Dan tidak ada bak yang disortir. Semuanya ditaruh begitu saja. Sisa makanan bahkan tidak dibuang di tempat sampah. Ada sisa makanan di banyak piring. Tepat sebelum jam 11 malam, aku melihat manajer dapur berbicara dengan krunya. Dan aku menghampirinya, aku benar-benar kesal. Apa yang harus aku lakukan di sini? Tanyaku, menuju ke troli. Cuci barang-barang sialan itu. Tidak ada waktu, aku akan pulang dalam 15 menit. Ingat? Ya, kamu hanya harus tinggal terlambat. Aku tidak bisa. Aku harus mengejar bus. Jika aku ketinggalan, aku kehilangan kendaraanku dan itu bus terakhir. Jadi aku akan pergi dan aku sudah memberitahumu minggu lalu. Dia mulai marah dan aku melepas selemekku dan pergi tanpa sepatah kata pun. Akhir pekan berikutnya, aku tiba untuk shift pramusaji dan aku dipanggil ke kantor general manager. Manajer dapur ada di sana, dan general manager bertanya kepada aku mengapa aku meninggalkan cuci piring dalam kekacauan seperti itu. Ternyata tak seorang pun di kru pramusaji akan bekerja di cuci piring, dan di pagi hari, tidak ada tempat yang cukup dekat dengan peralatan makan dan makan untuk kedai kopi. Pencuci piring yang mereka tutupi terlihat ke belakang dan berhenti di tempat. Mereka harus menutup kedai kopi dan kehilangan banyak uang. Aku hanya melihat mereka dan mengingatkan mereka ketika aku mengatakan aku akan mengambil cuci piring untuk shift itu, dan aku akan pulang tepat waktu. Bukan salahku, kru pramusaji tidak mulai menurunkan troli sampai setelah jam 10 malam. General Manager melihat manajer dapur dan menanyakan jam berapa mereka menyajikan makanan. Jam 6 sore. Jadi, kamu memberitahu aku kalau krumu membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk meletakkan piring kembali ke lantai bawah, dan kamu tidak melakukan apa-apa. Apa yang mereka lakukan? Mengapa kamu tidak menugaskan 1 atau 2 orang untuk mendorong troli? Kemudian aku menunjukkan semua troli tidak disortir, dan piring-piringnya bahkan tidak tergores. Manajer dapur memberi aku mata bau, dan general manager meminta aku dan berkata untuk pergi ke kedai kopi dan bekerja. Akhir pekan berikutnya aku datang, dan ada pemberitahuan besar yang ditujukan kepada orang-orang penjamuan. Semua bak harus berisi hanya 1 barang, 1 bak untuk piring makan, 1 bak untuk piring samping, 1 bak untuk barang pecah belah, 1 lagi untuk peralatan makan. Semua piring harus berada di cuci piring selambat-lambatnya 15 menit setelah ditarik dari meja.
Semua piring harus dibersihkan dari sisa-sisa makanan sebelum dimasukkan ke dalam bak. Awak pramusaji kesal karena mereka harus melakukan pekerjaan mereka, dan manajer dapur kesal karena busboy atau pencuci piring yang rendah menempatkannya di laut yang panas. Mereka tidak pernah meminta aku mengambil shift malam lagi. Cerita kedua. Malicious compliance milikku mengubah kantor menjadi rumah liburan. Ini mungkin terjadi 6-7 tahun yang lalu. Aku adalah satu-satunya orang IT penuh waktu di perusahaan dengan penjualan lebih dari 100 juta dolar per tahun. Aku bekerja 55-65 jam seminggu antara di lokasi dan di rumah. Ini penting untuk diingat. Aku melapor ke pengontrol dan semuanya baik-baik saja sampai dia berhenti dan mereka mempekerjakan orang baru. Orang baru itu adalah pengontrol termuda yang pernah dipekerjakan oleh set kami atau set saudara kami, dan apakah dia pikir dia memiliki sesuatu untuk dibuktikan. Hal pertama yang dia lakukan adalah menarik aku ke kantornya dan memberitahu aku, timku akan menjadi yang pertama di gedung dan yang terakhir pulang. Aku berharap dapat melihat kamu di kantor setiap kali aku berada di gedung ini. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Pastikan kamu berada di sini jam setengah 8 pagi hingga jam 6 sore. Aku mencoba berdebat mengapa itu ide yang buruk. Dia tidak memperdulikannya. Tanggapanku adalah, oke, yang diciutkan seolah-olah aku mencoba membuatnya menjadi satu suku kata. Siapapun yang bekerja dengan aku tahu mereka sekarang kacau. Aku satu-satunya pria yang memiliki kunci kastil. Secara harfiah tak tersentuh. Malicious compliance. Bertemu dengan petunjuk OSA untuk melihat peralatan apa yang dapat aku jalankan di kantor dengan aman. Bertemu dengan HR dan memberitahu mereka aku akan membuat spreadsheet aktivitas kerja harian jika aku perlu membuktikan produktivitas untuk alasan apapun dalam waktu dekat. Mereka pikir itu lelucon dan berkata oke. Kemudian aku mendirikan rumah keduaku. Selama beberapa bulan berikutnya, setiap hari aku muncul untuk bekerja jam 7:15 pagi, pergi ke kantor, dan bekerja sampai jam setengah 4 sore. Kemudian aku memulai liburan. Aku membawa Raspberry Pi dan bermain game, membawa pot tempayan makanan, dan mengundang anggota kunci untuk merumput dan mengobrol. Satu saat aku membuat panini press bar dan mengundang semua insinyur untuk sandwich, menonton film, mendengarkan musik, dan e-book. Mencoba mendapatkan papan dart yang disetujui oleh pimpinan keamanan. Pada dasarnya, aku melakukan semua hal yang aku lakukan di rumah ke kantor. Orang-orang akan mampir setelah jam setengah 4 sore dan meminta bantuan, dan aku akan memberitahu mereka tidak. Jelaskan apa yang diinstruksikan kepadaku, dan memberitahu mereka untuk datang besok jam setengah 8 pagi yang merupakan titik bisu, karena site itu adalah tempat bekerja antara jam setengah 9 sampai jam setengah 5 sore. Dan jika mungkin, segera kembali bermalas-malasan sementara mereka berdiri di sana meminta bantuan. Ini berlangsung sekitar 2 bulan. Kemudian HR menelpon aku dan kami mengadakan pertemuan. Aku menjelaskan semuanya, menunjukkan spreadsheet pekerjaan dan aku memasukkan waktu yang aku habiskan untuk melakukan 0 pekerjaan dan apa yang aku lakukan untuk mengendur pada waktu itu. Aku rata-rata bekerja sekitar 35 jam seminggu. Antara istirahat dan makan siang itu biasa. Mereka marah padaku dan bahkan lebih marah kepada pengontrol karena mereka tahu produktivitasku menurun dan sebagai produk sampingan, begitu pula beberapa departemen. Aku diberitahu untuk kembali melakukan apa yang aku lakukan sebelum dia mulai, dan aku akan mulai melapor ke salah satu departemen yang paling membutuhkan aku daripada keuangan. Semua orang di kantor bersatu bahwa hidup mereka menjadi lebih sulit selama beberapa bulan itu karena orang baru menganggapnya demikian. Dia akhirnya pindah tak lama setelah itu, karena tidak ada yang mau bekerja dengannya. Aku akhirnya bekerja lebih banyak, normal kurang lebih 45 jam, dan semua orang senang aku kembali membantu ketika mereka membutuhkannya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.